Hai semuanya, apa kabar? Semoga kalian selalu sehat ya. Sachin kembali mengingat bagaimana kebohongan Rosni, sehingga mengakibatkan keluarga Desmond datang ke pengadilan. Pengacara Tejas meminta hakim memberikan perceraian kepada Tejas, karena Rosni dianggap telah menipu Tejas dan juga keluarga Desmond sejak awal. Namun Rosni menolak bercerai dan meminta kesempatan untuk membela dirinya. Rosni kemudian menceritakan masa lalunya. Ia mengaku pernah kehilangan suami pertamanya. Ia diusir keluarga suaminya dan harus membesarkan anaknya seorang diri. Karena ia ingin melupakan masa lalu dan mendapatkan kehidupan baru, maka ia mengubah identitasnya menjadi Kalyani. Rosni juga mengejutkan semua orang dengan mengatakan bahwa Teja sebenarnya sudah mengetahui bahwa ia pernah menikah dan memiliki seorang anak. Ia bahkan menuduh Renuka sering menghinanya dan menisannya secara mental. Menurut Rosni, Tejaslah yang memintanya menyembunyikan kenyataan tersebut karena ia takut keluarganya tidak menerima pernikahan mereka. Rosni kemudian menuduh Renuka hanya menginginkan menantu kaya. Ia juga mengaku setelah menikah diperlakukan seperti pembantu, bahkan dipaksa menyerahkan gaji dan kartu ATM-nya kepada Renuka. Meskipun keluarga merasa Rosni sedang memutarbalikkan kenyataan untuk mendapatkan simpati hakim, ceritanya membuat suasana persidangan semakin kacau. Hakim mulai mempercayai Rosni. Rosni bahkan menantang Pares untuk mengatakan yang sebenarnya, apakah semua ucapannya benar atau tidak. Seluruh keluarga menunggu jawaban Pares dengan tegang. Persidangan semakin memanas ketika Rosni berusaha membalikkan keadaan dan menjadikan Renuka sebagai pihak yang bersalah. Ia mengaku selama tinggal di rumah Desmond, dirinya sering mendapat tekanan dan diperlakukan seperti pembantu oleh Renuka karena ia berasal dari keluarga miskin. Rosni juga memanfaatkan kesaksian Pares, Ria dan juga Sayali untuk memperkuat ceritanya. Renuka terpojok dan merasa dipermalukan karena Rosni menceritakan semua kelakuan buruknya di depan semua orang dan juga hakim. Sayali mengakui Renuka memang terkadang bersikap keras, tetapi ia menegaskan bahwa perlakuan Renuka tidak separah yang diceritakan Rosni. Rosni kemudian mengatakan bahwa ia menyembunyikan identitasnya sebagai Kalyani karena tekanan Tejas, sehingga menurutnya ia tidak pantas disalahkan sepenuhnya. Ia bahkan berpura-pura meminta hakim mengizinkannya berpisah dari Tejas. Ketika Tejas menjadi saksi, ia mengakui bahwa Rosni pernah memberitahunya tentang identitasnya sebagai Kalyani. Namun Rosni terus menyela agar Tejas tidak sempat mengungkap seluruh kebenaran. Di tengah persidangan, Renuka yang tidak kuat menghadapi berbagai tuduhan akhirnya jatuh pingsan meski keluarga panik. Rosni tetap bersikeras, ia berpura-pura ingin bercerai. Manipulasinya pun membuat keluarga Desmond semakin hancur dan juga terpecah. Sidang pun ditunda dan perceraian mungkin akan dibatalkan. Di rumah, Renuka sangat marah kepada Tejas setelah Tejas mengaku sudah mengetahui masa lalu Rosni sebelum menikah. Kesaksian Tejas dianggap memihak Rosni, namun Tejas membantah keras dan mengatakan bahwa ia sama sekali tidak mengetahui kebenaran tersebut. Dan ia ingin menjelaskan, tetapi Rosni selalu menyelanya dan tidak membiarkannya menjelaskan. Sachin berusaha menenangkan Renuka dan menegaskan bahwa Rosni sengaja memanipulasi keluarga untuk menghancurkan hubungan mereka. Pares khawatir kasus ini bisa berbalik merugikan keluarga jika pengadilan percaya pada ucapan Rosni. Renuka juga menyalahkan dirinya sendiri karena dulu menerima Rosni sebagai menantu, tetapi sekarang ia merasa dikhianati. Untuk membuktikan kebohongan Rosni, Sachin dan Sayali menyusun rencana. Mereka meminta Tejas menelpon Rosni dan mencoba memancing pengakuannya sambil merekam percakapan mereka. Namun Rosni ternyata sudah mencurigai rencana tersebut dan kembali berpura-pura polos. Renuka yang mendengar suaranya bahkan langsung memaki Rosni. Pares kemudian mengingatkan semua orang agar tetap tenang dan tidak melakukan kesalahan selama persidangan berikutnya. Keesokan harinya, Sachin dan Sayali berusaha mengembalikan semangat keluarga dengan menyiapkan makanan untuk mereka. Meski suasana sedikit membaik, Renuka masih sangat terpukul oleh pengkhianatan Rosni. Sachin mengumpulkan seluruh keluarga Desmond dan meminta mereka tetap tenang serta bersatu menghadapi Rosni di pengadilan. Ia meminta Renuka mengendalikan emosinya agar tidak terpancing oleh Rosni. Menurut Sachin, jika Rosni terus ditekan tanpa diberi kesempatan memancing emosi mereka, maka Rosni sendiri akan melakukan kesalahan dan akhirnya membongkar kebohongannya sendiri. Sementara itu, Sayali membantu Ria menyiapkan kejutan ulang tahun untuk seorang pelanggan di restoran Ria. Melihat bakat Sayali dalam dekorasi bunga, Ria memberikan kesempatan besar dengan menawarkan sebuah sudut restorannya untuk dijadikan toko bunga sehingga Sayali bisa menjual bunga di sana. Sayali sangat terharu karena Ria benar-benar mendukung impiannya. Di sisi lain, Rosni terus mencoba menghubungi Tejas dan memanipulasinya melalui pesan suara. Ia bahkan meminta bantuan keuangan. Namun kali ini, Tejas kehilangan kesabaran dan dengan tegas menolaknya. Bahkan meminta Rosni untuk tidak pernah meneleponnya lagi. Untuk pertama kalinya, Tejas menunjukkan tekad untuk lepas dari pengaruh Rosni, sehingga membuat Rosni menangis patah hati.
Sayali dengan bahagia menceritakan kepada Sachin bahwa Ria memberinya kesempatan untuk mengembangkan bisnis dekorasi bunganya di restoran Ria. Sachin menggoda Sayali lalu menciumnya di depan umum, sehingga membuat Sayali tersipu malu, tapi hatinya berbunga-bunga. Sachin sangat bangga dan terus mendukung impian istrinya. Sayali kemudian menyiapkan makanan enak untuk keluarga sebagai bentuk syukur atas keberhasilannya, sehingga membuat suasana rumah menjadi lebih bahagia. Sementara itu, Rosni mengalami kesulitan keuangan dan meminta pinjaman kepada Mandira. Mandira memberikan saran agar Rosni menggadaikan gelang emasnya untuk mendapatkan uang. Di sisi lain, masalah besar terjadi antara Ria, Akash dan juga Nitu. Ria sangat marah saat melihat Nitu menyatakan cintanya kepada Akash di media sosial. Keluarga juga kaget mengetahui itu. Ria langsung datang ke restoran tempat Nitu menyiapkan kejutan romantis untuk Akash. Di sana semua orang syok melihat Akash bersama Nitu. Nitu juga sudah menyiapkan sebuah kue untuk mengungkapkan cintanya kepada Akash. Ria menampar Nitu dengan marah dan melemparkan kue itu ke wajah Nitu. Ia kemudian menyalahkan Akash karena tidak menjaga batas dengan Nitu. Meski Akash berusaha menjelaskan dan juga menenangkan Ria, keadaan semakin kacau ketika Nitu terang-terangan mengakui bahwa ia benar-benar mencintai Akash, sehingga membuat semua orang terkejut. Akash akhirnya tersadar bahwa masalahnya dengan Nitu sudah semakin serius setelah atasannya itu terang-terangan menyatakan cinta dan juga melamarnya. Meski Nitu tahu Akash sudah menikah dan ia berani mengakui cintanya pada Akash, Ria sangat kecewa karena sebelumnya dia sudah berkali-kali memperingatkan Akash untuk menjaga jarak dengan Nitu, tetapi Akash tidak menganggap peringatan Ria dengan serius. Sesampainya di rumah, Ria yang sudah sangat kecewa memutuskan meninggalkan rumah Desmo dan mengakhiri pernikahannya dengan Akash. Paris dan Renuka berusaha menghentikannya, tetapi Ria merasa selama ini perasaannya selalu diabaikan keluarga dan juga Akash. Ia akhirnya pergi dari rumah Desmo, sementara Akash mengejarnya. Namun ia gagal meyakinkan Ria untuk kembali. Keluarga Desmo tidak berdaya melihat pernikahan Akash dan Ria hancur. Renuka kemudian memarahi Akash karena tidak menetapkan batas dengan itu sejak awal. Namun Akash tetap masih menyalahkan itu atas rusaknya pernikahannya dengan Ria. Sementara itu, Sayali sangat sedih melihat keluarganya kembali terpecah. Setelah masalah perceraian Tejas dan Rosni, kini kepergian Ria semakin membuat keluarga Desmo kehilangan kebahagiaan. Namun Sachin menenangkan Sayali dan meyakinkannya bahwa suatu hari nanti keadaan keluarga mereka akan kembali membaik. Sachin dan Sayali berusaha menyadarkan Akash tentang kesalahannya terhadap Ria. Mereka menegaskan bahwa Ria tidak bersalah. Sementara Nitu tetap memaksakan keinginannya untuk menikahi Akash meskipun ia tahu Akash sudah menikah. Sementara itu, Mandira semakin menjerat Tejas dan juga Renuka. Ia meyakinkan mereka untuk mengadakan rumah Desmo demi mendapatkan uang sebesar 14 lakh rupiah. Bahkan Mandira mendesak mereka mengambil pinjaman lebih besar hingga sebesar 27 lakh rupiah. Renuka khawatir karena Paris belum mengetahui rencana tersebut. Tetapi Tejas yakin dirinya bisa menandatangani surat rumah Desmo untuk menggantikan ayahnya. Di rumah orang tua Ria terus menangis dan mengurung diri di kamar. Manta yang sangat marah akhirnya datang ke rumah Desmo dan menuduh keluarga tersebut telah membuat Ria menderita secara mental. Saat itu di kamar, Tejas dan Renuka sedang menyiapkan surat rumah dan mereka buru-buru menyembunyikan surat rumah tersebut ketika Sachin masuk. Melihat tingkah mereka, Sachin mulai curiga bahwa mereka menyembunyikan sesuatu. Ketegangan semakin meningkat ketika Manta langsung menuntut penjelasan mengenai hubungan Akash dengan Ritu. Akash didesak untuk memberikan penjelasan. Bersambung, berikut ini kesimpulan episode ini. Serta cuplikan episode yang akan datang. Cerita kali ini dipenuhi kebohongan, pengkhianatan, dan konflik keluarga Desmo. Rosni terus memutar balikkan fakta di pengadilan, hingga Renuka tertekan dan pingsan. Saat masalah Rosni belum selesai, rumah tangga Akash dan Ria ikut hancur. Setelah Nitu menyatakan cintanya kepada Akash, Ria yang merasa tidak dihargai, akhirnya meninggalkan rumah Desmo. Di sisi lain, Mandira menjebak Tejas dan juga Renuka agar mengadakan rumah Desmo demi mendapatkan uang. Sachin mulai curiga terhadap rencana mereka. Kini keluarga Desmo berada di ambang kehancuran. Rosni masih berjuang memenangkan perceraian. Ria meninggalkan rumah Desmo karena sakit hati dan rumah keluarga Desmo terancam hilang. Sementara Sayali dan Sachin berusaha menyelamatkan keluarga mereka. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya.